Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafir Jakaria dari kelas 1D Teknik Informatika Poliwangi. Di sini, saya sebagai moderator akan mendampingi jalannya presentasi dari kelompok 3 mengenai tugas besar dasar jaringan komputer. Berikut penjelasannya. Dalam presentasi kali ini, kami memiliki beberapa aspek pembahasan. Yang pertama, perumusan masalah. Yang kedua, survei. Yang ketiga, routing. Dan yang keempat, RAB. Yang pertama, penyelesaian masalah. Poliwangi memiliki beberapa gedung sebagai berikut: gedung TI, A, B, C, dan hotel, yang akan diinstalasi sebagai sebuah jaringan komputer baru dengan rincian sebagai berikut. 1. Semua gedung tersebut akan terhubung secara full mesh, dan setiap gedung memiliki alamat network jaringan yang berbeda-beda. Yang kedua, setiap gedung memiliki router tersendiri sebagai gateway atau backbone untuk terhubung ke gedung lainnya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai gedung TI. Gedung TI memiliki beberapa lab dengan rincian jumlah pengguna dan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, ruang admin prodi TI memiliki 2 komputer dan terhubung dengan lab hardware. Di sini juga terdapat router yang berfungsi sebagai gateway. Yang kedua, ruang lab nirkabel dan hardware masing-masing terdiri dari 30 komputer di setiap lab, dan kedua lab ini dalam satu jaringan. Yang ketiga, ruang lab program 1 dan lab basis data memiliki 25 komputer masing-masing, dan kedua lab ini berada di jaringan berbeda dengan lab nirkabel atau hardware. Yang keempat, gedung TI memiliki access point dengan jumlah pengguna 250 yang diinstalasi di depan lab program 2 dan berada satu jaringan dengan lab program 1. Kemudian, mengenai gedung hotel akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang hotel yang ada di Poliwangi. Langsung saja, di lantai 1 ini ada router, yang dimana router ini terhubung ke switch lantai 1 dan nanti bakal terhubung lagi ke switch lantai 2, 3, dan 4-nya. Router ini rencananya ditaruh di ruang CCTV, yang dimana terdapat 1-2 switch dan 2 PC. Lalu di lantai 1 ini juga ada 1-2 switch di ruang dosen 1 yang terdapat 20 PC, dan 1 switch lagi di ruang dosen 2 yang terdapat 20 PC. Lanjut ke lantai 2. Lantai 2 ini terdapat 1 buah switch dan 1 buah access point, yang dimana dapat mengakses sekitar 400 pengguna untuk wirelessnya. Lantai 3 tidak beda jauh dengan lantai 2, yang dimana terdapat 1 access point dan 1 switch. Lantai 4 juga sama dengan lantai 3, tidak beda jauh, terdapat 1 buah access point dan 1 buah switch. Mungkin segitu saja penjelasan dari gedung hotel. Selanjutnya, penjelasan tentang gedung B akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang gedung B. Pada gedung B, terdapat router yang diletakkan pada ruang akademik. Di ruang akademik, terdapat 4 komputer, yang mana 4 komputer tersebut langsung terhubung ke switch. Dan ini menjadi pembeda jaringan dengan yang lain. Pada lantai 2 ini, itu langsung terhubung pada lantai 1 yang berada di ruang akademik. Selanjutnya, di lantai 2 terdapat lab yang berada di ruang B202, di mana di ruang tersebut terdapat 25 komputer yang langsung terhubung ke switch yang berada di lantai 1. Selanjutnya,
Di lantai 3 terdapat lab yang berada di ruang B303 yang terdiri dari 25 komputer yang langsung terhubung ke switch yang berada pada lantai 1. Selanjutnya, pada lantai 4 terdapat lab yang berada di ruang B404, di mana pada lab tersebut terdiri dari 25 komputer yang langsung terhubung pada switch yang berada pada lantai 1. Selanjutnya, di lantai 5 ini memiliki jaringan yang berbeda pada ruang akademik, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Di lantai 5 ini terdapat akses point dan semuanya diletakkan satu akses point di dalam ruang seminar dan 2 lainnya diletakkan pada luar di luar ruang seminar. Sekian, terima kasih. Berikutnya, mengenai gedung A akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sukma Kinasi dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang gedung 454 yang bagian A, yang ada 4 lantai. Di mana gedung itu terdapat ruangan lab com design yang terdapat 15 komputer, ruangan dosen terdapat 4 komputer, dan di admin ada 2 komputer. Dan ada juga ruangan A204 dan A205. Ruangan tersebut masing-masing mempunyai 15 komputer. Gedung A ini terdapat satu jaringan yang dimana jaringan itu mempunyai 8 switch, 32 port, dan mempunyai akses point 3 yang mempunyai fungsi sebuah perangkat jaringan yang berisi sebuah antena untuk transmisi dan menerima sinyal dari klien remote. Dengan akses point bisa dengan cepat dan mudah untuk terhubung kepada jaringan LAN kabel secara wireless. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila penjelasan kurang jelas, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, penjelasan mengenai gedung C akan disampaikan oleh rekan saya yang bertugas, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutriani. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan gedung 454 bagian C, yang dimana terdapat 4 lantai. Di lantai yang pertama, terdapat router di ruang teknisi, lalu ada switch yang akan menghubungkan ke akses point yang ada di ruang dosen. Lanjut, di lantai kedua, terdapat switch yang terkoneksi dengan akses point. Lanjut, begitu juga di lantai yang ketiga, terdapat switch yang terkoneksi dengan akses point. Lanjut, dan di lantai keempat, terdapat switch yang terkoneksi dengan akses point, sama dengan lantai kedua dan ketiga. Selanjutnya, mengenai rancangan anggaran biaya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bertugas, dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan anggaran biaya atau RAB gedung TI. Yang pertama, di gedung TI ada PC yang berjumlah 112 PC. Yang kedua, ada RG 45100, jumlahnya 3, harga satuannya 20.000. Jadi 20.000 dikali 3 totalnya 60.000 rupiah. Tiga, akses point jumlahnya 1, harganya 320.000 rupiah. Yang keempat, router Cisco 8 port, jumlahnya 1,
harganya Rp2.950.000. Yang kelima, switch 32 port, jumlahnya 5, harga satuannya Rp1.250.000 dikali 5, totalnya Rp6.250.000. Yang keenam, ada switch hub Kisco 8 port, jumlahnya ada 2, harga satuannya Rp799.000 dikali 2, jadi totalnya Rp1.598.000. Yang ada kabel UTP 305 meter, jumlahnya ada 2, harga satuannya Rp371.000 dikali 2, total Rp7.000. Yang kedelapan ada kabel fiber optik, jumlahnya 1, harganya Rp890.000. Jadi total keseluruhan RAB di gedung TI yaitu Rp12.810.000. Next, yang selanjutnya gedung hotel. Di gedung hotel ini ada PC berjumlah 42. Yang kedua ada RJ 45100, jumlahnya 1, harganya Rp79.000. Yang ketiga ada router, jumlahnya 1, harganya Rp3.745.000. Yang keempat ada switch 6 port, jumlahnya 2, harga satuannya Rp890.000 dikali 2, jadi totalnya Rp1.780.000. Yang kelima ada switch 24 port, jumlahnya 2, harga satuannya Rp4.040.000 dikali 2, jadi totalnya Rp8.080.000. Yang keenam ada access point, jumlahnya 3, harga satuannya Rp2.695.000 dikali 3, totalnya Rp8.085.000. Yang ketujuh ada kabel UTP 1 volt, jumlahnya 1, harganya Rp355.000. Yang kedelapan, kabel fiber optik jumlahnya 1, harganya Rp760.000. Jadi total keseluruhan RAB gedung hotel yaitu Rp22.884.000. Selanjutnya RAB gedung A. Yang pertama, di gedung A ada PC berjumlah 29. Yang kedua ada laptop berjumlah 200. Yang ketiga, ada switch Cisco 32 port berjumlah 8, harga satuannya 7 juta dikali 8, totalnya Rp56 juta. Jumlahnya 3, harga satuannya Rp148.000 dikali 3, totalnya Rp444.000. Yang kelima ada router Kisco 2900 series, jumlahnya 1, harganya Rp2.500.000. Yang keenam kabel UTP 5E 305 meter, jumlahnya 2, harga satuannya Rp470.000 dikali 2, jadi totalnya Rp940.000. Yang ketujuh ada RJ 45 Cat 5 EasyNet isi 10, jumlahnya 2 pak, harga tuannya Rp480.000 dikali 2, jadi totalnya Rp960.000. Jadi total keseluruhan AB gedung A yaitu Rp60.844.000. Next. Selanjutnya ada gedung B. Gedung B yang pertama dapat 79 komputer. Yang kedua, router Mikrotik RB 4011 LGS jumlahnya 1, harganya Rp3.745.000. Yang ketiga ada access point Ubiquiti Unifi 6LR, jumlahnya ada 3, harga satuannya Rp3.520.000 dikali 3, jadi totalnya Rp10.560.000. Yang keempat, ada RJ 45 isi 100 pieces,
jumlahnya ada 2, harga satuannya Rp20.000 dikali 2, hanya Rp40.000. Yang kelima, ada kabel UTP Cat 5i 1 box, jumlahnya ada 2, harga satuannya Rp1.600.000 dikali 2, jadi totalnya Rp3.200.000. Yang keenam, ada switch Kisco 7 Sport, jumlahnya ada 2, satuannya Rp8.200.000 dikali 2, jadi totalnya Rp16.400.000. Yang ketujuh, switch Rp470.000 dikali 3, jadi totalnya Rp34 juta. Yang kedelapan, kabel fiber optik 4 core 100 meter, jumlahnya ada 2, harga satuannya Rp775.000 dikali 2, jadi totalnya Rp1.550.000. Jadi total keseluruhan LAB gedung B yaitu Rp69.205.000. Yang terakhir ada gedung C. Gedung C memiliki router berjumlah 1, harganya 3. Yang kedua ada switch, jumlahnya 5. Harga satuannya Rp450.000 dikali 5, jadi totalnya Rp2.500.000. Yang ketiga ada access point, jumlahnya 4. Harga satuannya Rp380.000 dikali 4, jadi totalnya Rp1.520.000. Yang keempat, kabel UTP Cat 5i 100 meter, jumlahnya 2 gulu, harga satuannya Rp165.000 dikali 2, totalnya Rp330.000. Yang terakhir, kabel klem, jumlahnya 2 pak, harga satuannya Rp5.000 dikali 2, jadi totalnya Rp10.000. Jadi total keseluruhan LB gedung C yaitu Rp4.710.000. Sekian dari penjelasan LAB. Terima kasih. Berikutnya, penjelasan tentang routing akan dijelaskan oleh rekan saya yang bertugas, dipersilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan alur routing. Yang pertama, routing yang digunakan adalah statis. Yang kedua, untuk routing, berikut adalah rute yang digunakan. 1. Komputer lab TI jika akan terhubung ke komputer di gedung A, B, C, harus melewati gedung C terlebih dahulu. Namun, jika komputer di gedung A, B, C akan terhubung ke lab TI, harus melewati gedung A dahulu, baru terhubung ke lab TI. Yang kedua, gedung A, B, C dapat terhubung langsung tanpa harus melewati gedung lain. Misal, dari gedung A ke gedung C, maka data akan dikirimkan langsung tanpa melewati gedung B. Yang ketiga, hotel dapat terhubung langsung ke setiap gedung. Baiklah, sekian presentasi tugas besar dari kelompok 3 di mata kuliah Dasar Jaringan Komputer. Saya sebagai moderator mewakili rekan-rekan saya yang lain menyampaikan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.